Halo sahabat Kompas TV, waktunya kita untuk mengupdate 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini bersama saya, Raini Mardikasari. Simak videonya sampai akhir untuk tahu beritanya. Kita ke berita terpopuler yang pertama, sahabat Kompas TV. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto mengingatkan adanya upaya pecah belah terhadap persatuan yang belakangan marak dilakukan melalui media sosial. Pernyataan Panglima TNI ini disampaikan saat menjadi pembicara webinar bertajuk Sinergi Anak Bangsa dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara dari aksi separatisme di dunia maya. Panglima TNI juga menyinggung adanya upaya membangun narasi ketidakpercayaan kepada pemerintah. Dalam beberapa minggu terakhir ini, dunia maya di Indonesia diramaikan dengan beberapa isu yang cukup hangat. Isu-isu tersebut bila kita lihat membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak, terpolarisasi, dan dibenturkan satu sama lain. Terdapat pula narasi yang membangun ketidakpercayaan kepada pemerintah dan tidak percaya kepada berbagai upaya pemerintah untuk kepentingan rakyat. Bahasa yang digunakan adalah bahasa-bahasa provokatif, isu-isu yang dimainkan adalah isu-isu sensitif, semuanya ditujukan untuk membangkitkan emosi masyarakat dan dapat dibakar sehingga dapat terjadi eskalasi yang dapat bermuara pada tindakan anarkis dan kerusuhan sosial. Langkah semacam itu merupakan propaganda untuk memecah belah. Dalam bahasa kerennya kita sebut sebagai politik identitas. Politik identitas inilah yang sejatinya digunakan oleh penjajah untuk mengadu domba bangsa kita sehingga tidak bersatu dan mudah dijajah di masa lalu. Kita ke berita terpopuler yang selanjutnya, sahabat Kompas TV. Aksi deklarasi yang digelar Aliansi Kerakyatan Anti Makar Jawa Barat dibubarkan secara paksa oleh anggota FPI Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Sabtu siang tadi. Anggota FPI menuding kelompok ini menyebarkan tuduhan tidak benar soal pemimpin FPI Habib Rizik Syihab. Anggota FPI yang tiba dengan sepeda motor di halaman kantor Pemda Karawang langsung membubarkan acara deklarasi yang digelar Aliansi Kerakyatan Anti Makar Jawa Barat. Sebagian anggota FPI juga mengusir mobil yang dijadikan mobil komando dalam acara deklarasi itu. Mobil yang digunakan sebagai mobil komando sendiri berhasil meninggalkan lokasi aksi. Tak hanya pengusiran, sejumlah anggota FPI juga terlihat mengejar dan berusaha memukul sejumlah peserta deklarasi yang hadir dalam acara itu. Umat Islam Karawang merasa bahwasannya kalau tema tersebut kurang pas gitu. Katanya Habib Rizik itu katanya apa? Anti makar dan sebagainya, temanya kayak gitu ya. Habib Rizik makarnya di mana kayak gitu. Kan selama ini kita tidak melakukan apa-apa, tidak melakukan makar gitu. Dan kita pun tidak punya musuh siapa-siapa kayak gitu. Musuh kita adalah kezaliman, ketidakadilan dan kemungkaran. Kita ke berita terakhir hari ini, sahabat Kompas TV. Dunia sepak bola Indonesia berduka setelah legenda sepak bola sekaligus mantan punggawa timnas di era 80-an, Ricky Yakobi meninggal dunia. Ricky Yakobi meninggal pagi tadi setelah bermain sepak bola di kawasan Senayan, Jakarta. Ricky tiba-tiba kolaps dan tak sadarkan diri di tengah lapangan. Beberapa rekan Ricky Yakobi yang bermain sepak bola bersama mencoba memberikan pertolongan pertama. Ricky langsung dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak terselamatkan. Ricky diduga terkena serangan jantung saat bermain sepak bola pada ajang Trofeo Medan Selection di lapangan A Senayan, Jakarta. Ricky Yakobi menjadi salah satu pemain yang mampu membawa timnas Indonesia merebut medali emas di SEA Games 1987 di Manila, Filipina. Almarhum Ricky Yakobi dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Kami punya kenangan yang sangat dalam. Pertama kita tahu beliau itu adalah salah satu pahlawan pada saat Indonesia terakhir mendapatkan medali emas di SEA Games di Manila. Ya, waktu itu SEA Games Manila dan manajernya adalah Pak Manila juga gitu. Selalu itu melekat sekali. Memilih diantaranya salah satu anggotanya adalah Pak Ricky Yakob. Dan saya anggap beliau itu melawan arus saat itu. Beliau banyak tekanan, ngapain bergabung dengan tim 9. Tapi ternyata beliau tetap bergabung dan banyak kontribusi pemikiran beliau yang akhirnya berujung pada pembenahan PSSI itu sendiri.
Nah, sahabat Kompas TV, itu tadi 3 berita terpopuler yang terjadi hari ini. Untuk update berita lainnya, klik tombol subscribe YouTube channel Kompas TV dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share video-videonya ya. Saya Reni Mardika Sari pamit undur diri, sampai jumpa.